Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Asif bin Barqai radhiyallahu anhuma wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, khususan ila muallif khasaisun nabi Syekh Al-Imam Al-Hafidh Nasiruddin Mauludai rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi amin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi anna khazaina lan kelawan setuhune khazaina farisin. Wa bi anna khazaina farisin lan kelawan setuhune kekayaane Persia. Wa bi anna khazaina farisin lan kelawan setuhune kekayaane Persia. Warumi lan Romawi. Warumi lan Romawi iku tuftahu bakal den kuasani. Wa bi annal muslimina lan kelawan setuhune kaum muslim. Wa bi annal muslimina lan kelawan setuhune kaum muslim iku yuqatiluna padha merangi sapa muslim. Kauman ing kaum Sugorol ayuni kang cilik pira-pira mripate. Airadul wujuhi omboh wajai. Dzulfal unu fi pese irungi. Wa anna syamalan stuhune syam. Wal yamana lan yaman iku yuftahani bakal den kuasai apa Syam wal Yaman. Wa anna ummatahu lan setuhune ummate Kanjeng Nabi iku yaftahuna nguasai sapa umat Misra ing Mesir. Nah, bagian dari keistimewaannya Kanjeng Nabi niku kemarin napa weruh saderenge winarah, bisa mengetahui masa depan, bisa meramalkan apa yang terjadi di masa depan. Apakah Nabi itu peramal? Boten. Karena Kanjeng Nabi itu memiliki sifat nopo, sifat wajib Kanjeng Nabi. Sifat wajib Kanjeng Nabi enten pinten? 4. Napa mawon? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Lah, sing siddiq niku napa? Jujur. Kata lain saking jujur napa? Bener. Nah, dados napa mawon yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi itu pasti benar. Bahkan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi tentang apa yang terjadi di masa depan itu pasti akan terjadi suatu saat, dan itu pasti benar. Nah, itu bagian dari sifatnya Kanjeng Nabi yang siddiq. Kenapa Nabi bisa mengetahui? Nabi itu bisa mengetahui karena Nabi mendapatkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka yang disampaikan oleh Nabi itu seluruhnya adalah benar. Lah, di sini wa bi anna khazaina farisin warum tuftah. Nabi menyampaikan, meramalkan bakal terjadi pada masa depan
bahwa kekayaannya Faris, Persia, napa wingi Persia kemarin niku? Negara pundi? Iran nggih. Persia niku Iran, sapa wingi keliru Irak wingi. Faris niku Iran. Nah, Warum dan juga Romawi, duduk Romawi sing Yunani niku mboten nggih, Romawi yang Bizantium. Warum niku kados tenggene surah Ar-Rum, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Nah niku tenggene Quran niku nggih pun ditulisno bahwa negara Romawi itu ini Rum yang beda nggih lah. Tapi kalau Rum yang di sini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tuftah, bakal den kuasai atau bakal bisa ditaklukkan oleh kaum muslim, Rum yang dimaksud di sini adalah Romawi. Napa mawon Bizantium pada saat itu, Rum niki Romawi Timur. Nah, di antaranya negeri Mesir, Anatolia, Turki, dan juga negeri Syam. Nah, negeri Syam niku napa mawon wingi? Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania. Nah niku negeri Syam niku. Dados Kanjeng Nabi niku lek sama semerap nggih sejarah Kanjeng Nabi niku berdagang di negeri Syam. Nah niku berarti Kanjeng Nabi ekspor di 4 negara. Oh iki kerene nabine sampeyan niku ngoten. Iso ekspor ke 4 negara. Ten pundi mawon niku wau? Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah. Nah ngoten. Dan ternyata terjadi, nggih, negara Mesir itu sekarang nggih dikuasai oleh kaum muslim. Negara Turki dikuasai oleh kaum muslim. Negara Persia Iran itu juga dikuasai oleh orang muslim. Nah, kalau wingi nggih inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pemimpinnya negara Iran sinten? Ayatullah Khomeini itu wafat nggih karena dibunuh oleh Amerika. Wa bi annal muslimina yuqatiluna qauman. Dan kaum muslim, dawuhnya Kanjeng Nabi, itu suatu saat akan diperangi oleh suatu kaum yang syugharul ayun, yang ciri-ciri fisiknya itu kecil meripati, sipit meripati. Kaum muslim suatu saat dawuhnya Kanjeng Nabi akan diperangi oleh orang-orang yang sipit matanya, iradul wujuhi dan ombo wajah, nopo lebar wajahnya. Kemudian dzulfal unufi pesek irungi kaya irungi kula. Kali irungi sampean. Nggih. Suatu saat kaum muslim itu akan diperangi oleh kaum yang sipit, wajahnya lebar, kemudian hidungnya pesek, dan itu terjadi. Terjadinya adalah pada saat itu yang diutarakan Nabi, diramal oleh Nabi. Ternyata pada saat itu kaum muslim itu diserang oleh Hulagukan. Hulagukan ini adalah cucunya Genghis Khan. Itu dari bangsa Mongol. Lah, bangsa Mongol kan ciri-cirine ngoten nggih, mripate sipit, tapi niki maksudnya Kanjeng Nabi mboten rasis loh nggih. Ini bukan rasis, tapi ini untuk mengutarakan ciri-ciri fisik orang-orang yang bakal menyerang kaum muslim. Dan ternyata itu terjadi beberapa puluh tahun kemudian. Pada saat itu ya bangsa At-Turk atau bangsa Turki itu diserang oleh orang Asia Tengah, orang Mongolia, dan itu terjadi pada saat ini. Masya Allah, Kanjeng Nabi itu memang benar as-siddiq. Wa anna Syama, dan sesungguhnya Syam itu wal Yaman dan juga negeri Yaman itu bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Dan itu benar nggih, Palestina kebanyakan agamanya Islam, Lebanon Islam, ya, ada juga yang Yahudi masih ada di Lebanon. Kemudian Yordania dan juga Suriah itu banyak dikuasai oleh kaum muslim. Nah, penduduknya juga banyak dari kaum muslim. Dan juga Yaman yang disebut dengan kota para wali Yaman, ya. Itu juga banyak di dalam itu penduduknya adalah kaum muslim. Itu adalah bagian dari
apa yang diramalkan oleh Nabi. Kemudian wa anna ummatahu yaftahuna Misra, dan juga umatnya Nabi itu kelak akan menguasai Mesir, dan itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu terjadi ekspansi daerah ya, dan ternyata pada saat itu Khalifah Umar itu bersama Panglima Amr bin As itu menguasai area Mesir. Nah, itu ramalannya Nabi yang terjadi hingga sekarang. Wa anna lan stune kelakuan. Wa anna lan stune kelakuan iki diluk mawon nggih. Gak sampai sak jam, seneng sampean. Wa anna lan stune kelakuan iku satu bena bakal den bangun apa Madinatun Madinah, kota Madinah, baina Dajlata, ing dalem antarane sungai Dajlah, wa Kutrubul lan Kutrubul, tujba kang den tekaaken, tujba kang den tekaaken, ilaiha maring Madinah, apa khazainul ardi, piro-piro kekayaane bumi. Yakni ngersakaken Nabi Baghdad ing Baghdad. Jadi maksudnya adalah kota Baghdad. Yakni ngersakaken sinten Nabi Baghdad ing Baghdad. Wa akhbaro lan paring kabar sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bimulki Bani Umayyah, kelawan kekuasaan utawa kerajaane Bani Umayyah. Bimulki Bani Umayyah, kelawan kekhalifahane Bani Umayyah. Tahu kekuasaan. Wa khuruji waladil Abbas, lan metune keturunane Sayyid Abbas, birroyati kelawan gawa gendera. Birroyati kelawan gawa gendera. Bisud nggih, birroyati asud blancang tekan lingsor. Birroyati kelawan gawa gendera, asud piro-piro kang ireng. Birroyati sud kelawan gawa gendera piro-piro kang ireng. Wa mulkihim lan oleh nguasai Walid Abbas, ini rujuke ten Walid Abbas. Wa mulkihim lan oleh nguasai Walid Abbas at'afama ing tikel-tikel ma perkara malaku kang padha nguasai sapa Bani Umayyah. Malaku kang padha nguasai sapa Bani Umayyah ing ma. Nah, selanjutnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya wa annas satu ba'na Madinatun baina Dajlah wa Kutrubul. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah bisa menggambarkan pada masa depan itu suatu saat kota Madinah itu akan dibangun di antaranya Sungai Tigris. Sungai Tigris niki enten ten gene Irak. Wa Kutrubul. Kutrubul niku daerah yang berada di Irak. Irak nggih itu Iran nggih, Irak. Itu bakal tujba bisa menarik kekayaan bumi. Nah, ini memang terbukti, yakni ditegaskan maksudnya adalah di Baghdad. Kanjeng Nabi mengutarakan pada suatu saat di masa depan akan dibangun antara Sungai Tigris, Irak, dan juga daerah di Kutrubul itu negara kota Baghdad. Dan ternyata itu terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Jadi di Baghdad itu sebutannya nopo? Kota 1001 malam, Alfulailah walailah. Itu Baghdad. Karena pada saat itu zaman keemasan Islam, zaman kejayaan Islam itu dipegang pada masa kekhalifahan Abbasiyah.
Nah, di sini tadi kan diceritakan waladil Abbas. Jadi ketika dipegang Abbasiyah itu setelah Umayyah nggih. Ayo sama nek belajar sejarah. Setelah Kanjeng Nabi, khalifah selanjutnya adalah Abu Bakar, terus Umar, mantun ngoten, Utsman, terus Ali, terus khalifah Bani Umayyah, kekhalifahannya Umayyah. Durung diuru ini kita yang sejarah Islam. Sampun. Mantun ngoten Abbasiyah. Lah, pada masa kekhalifahan Abbasiyah itu Islam itu joyo-joyoi. Dan itu pusatnya adalah di Baghdad. Jadi pada zaman itu pusat perdagangan Islam itu sampai tingkat internasional. Tingkat keilmuan, kebudayaan itu baru berkembang dan juga moncer pada masa Khalifah Mansur di Baghdad. Nek semerap Harun al-Rasyid, pada zaman Harun al-Rasyid enten sinten Abu Nawas sing lucu niku itu ada pada pemerintahannya Abbasiyah. Dan itu memang dijelaskan. Karena pada saat itu pemerintahan Abbasiyah itu lumayan 5 abad kejayaannya itu. 5 abad itu berarti pirang tahun, Rek? 500 tahun dipimpin oleh kekhalifahan Abbasiyah dari abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Dan pusatnya itu adalah di Baghdad. Baghdad niku tenggene pundi? Kota Irak. Jadi Irak itu memang menjadi pusat kejayaan Islam pada masa itu. Nah, makanya wong-wong akeh sing gak seneng ambek Irak. Ngoten. Wa akhbarolan paring kabar sinten an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bimulki Nabi Bani Umayyah, bimulki Bani Umayyah sampun wa khuruji waladil Abbas, ya. Dan juga pada saat itu Nabi memberitahukan bahwa akan muncul kekhalifahan Bani Umayyah. Lah setelah Umayyah, setelah itu Abbasiyah. Ini Nabi sampun mengisahkan dari dulu. Itu berarti saking cerdasnya Kanjeng Nabi karena diberikan wahyu oleh Ilahi. Dan juga setelah Bani Umayyah itu dipimpin oleh Walidil Abbas, keturunannya Abbas. Abbas niku sinten? Pamannya Nabi Muhammad. Lah, Sayyid Abbas itu pamannya Nabi yang termuda. Abbas putrane Abdul Muthalib. Sinten Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi. Lah, Sayyid Abbas niku sak dulur kali Abdullah. Nah, Sayyid Abbas niku kelahirannya dengan Nabi niku selisihnya namung 6 tahun. Jadi masih muda tapi pun ditimbali Pak Le lah ngoten, tapi usianya masih muda, selisihnya 6 tahun. Sami kali Sayyidah Khadijah kali Ibunda Aminah. Ibunda Aminah umur 21, Sayyidah Khadijah umur 15 tahun. Umur 21 sudah melahirkan Nabi Muhammad. Nah, ngoten. Selisihnya 6 tahun. Mantu kali moro sepuh. Nggih. Selisihnya 6 tahun, ngoten. Jadi engko cah-cah wedok sing usiane dorong wis usia mau 30 ke atas kok dorong oleh jodoh. Nah, iki berarti curiga husnudzon jodohe dorong lahir katanya. Nggih. Kemudian dan juga Nabi mengabarkan bahwa kepemimpinannya Sayyid Abbas, keturunannya Sayyid Abbas yang membawa Khalifah Abbasiyah, ya, membawa kepemimpinan Khalifah Abbasiyah itu at'afu mamalaku, itu kekuasaannya tuh ngeluihi kekuasaannya Bani Umayyah. Jadi setelah Sayyidina Ali kemudian Bani Umayyah lalu kemudian Bani Abbasiyah, itu kekuasaannya tuh melebihi kekuasaannya pada saat Bani Umayyah. Wa akhbarolan paring kabar sinten Kanjeng Nabi, wa akhbarolan paring kabar sinten Kanjeng Nabi bi anna Uwaisa kelawan stune Uwais Al-Qarniyah kang bangsa Al-Qarni niki suatu daerah yang ada di Yaman. Yaqdamu iku teko sapa Uwais. Yaqdamu iku teko sapa Uwais. Ma'amdadil Yamani sertane piro-piro Amdadil Yamani Ma'amdadil Yamani sertane piro-piro
bala pasukan, bala bantuan pasukan Yaman. Ma'amdadil Yamani sertane piro-piro bala bantuan pasukan saking Yaman lah ngoten pase. Wakanalan ono bihi iku tetep ing dalem Uwais Al-Qarni. Bihi iku tetep ing dalem Uwais Al-Qarni apa barosun, penyakit sopak. Barosun sopak. Fabaria nuli waras utawa bebas. Fabaria nuli waras minhu saking baros illa qadru dirhamin, angin kira-kira sak dirham. Lah Kanjeng Nabi juga memberitahukan bahwa Uwais Al-Qarni itu orang yang hidup pada zaman Nabi tapi bukan sahabat Nabi. Kalau sahabat itu kan orang yang bisa bertemu dengan Nabi, hidup pada masa Nabi, bisa bertemu dengan Nabi dan mengislam dan juga beriman terhadap Nabi. Nah, tapi Uwais Al-Qarni itu orang yang hidup pada zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Karena Uwais Al-Qarni itu suatu daerah ya, namanya Al-Qarn. Itu daerah yang ada di Yaman. Makanya dijenengi Uwais Al-Qarni. Karena di Yaman maka tidak bisa bertemu dengan Nabi tapi hidup pada masa Nabi. Ngoten. Nah, Uwais Al-Qarni ini merupakan tabi'in, bukan sahabat. Nah, tabi'in, orang yang hidup pada zaman Nabi tapi mengikuti agamanya Nabi meskipun tidak pernah bertemu atau bertatap langsung kepada Nabi. Itu Uwais Al-Qarni itu digambarkan oleh Kanjeng Nabi akan datang beserta rombongan pasukan dari Yaman. Dan Uwais Al-Qarni ini memiliki penyakit sopak. Sopak niku napa? Vitiligo. Nah, wong sing belang-belang kulite. Nah, wong putih-putih tapi di bagian-bagian tertentu lah niku penyakit sopak namine barosun nek bahasa Arabe. Lah itu Kanjeng Nabi matur ngoten, Uwais Al-Qarni terkenal dengan khidmahnya kepada orang tuanya, birrul walidain, apik kali ibuke, bahkan sampai nopo ibuke digendong kepingin haji lah niku. Lah pada saat itu Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni iku bakal engko waras vitiligone. Baros atau belang-belangi penyakit yang menempel di tubuhnya Uwais Al-Qarni itu bakalan sembuh karena khidmahnya kepada ibunya birrul walidain. Lah Kanjeng Nabi pesen tenggene Sayyidina Umar, nek sampeyan ketemu sing jenenge Uwais Al-Qarni, sampeyan njaluk donga tenggene Uwais Al-Qarni. Mergo Uwais Al-Qarni iku dungane mandi barokah teko birrul walidain terhadap orang tuanya, terutama pada ibunya. Makanya awak dhewe nek misalkan ibadahe kok mek ngene-ngene tok, ya gak patek ajeg, ya gak patek ngaji, tapi apik tenggene wong tuwa, tenggene ibu. Nah, ini Uwais Al-Qarni itu dikatakan dia adalah seorang wali jalur apik kali wong tua. Itu makanya jihad sebaik-baiknya adalah jihad yang baik, berbuat baik kepada orang tua. Nah itu ngoten. Tapi waras kabeh karena barokahe apik kali wong tuane. Tapi disisakan satu kali Gusti Allah niku tenggene tengkuke mriki putih. Nah niki gak iso ilang. Niku memang digawe jogone Umar bin Khattab untuk melihat oh iki paling jeneng Uwais Al-Qarni. Saya jajan ndeloki mburine sampean tengkuke mriki nggih. Sik pote tagak oh iya sik pote berarti iki Uwais Al-Qarni. Lah niku maksude ngoten Kanjeng Nabi ndhawuhi ngoten. Wa fi hadisin Jabir radhiyallahu anhu qala, dan pada hadis Jabir radhiyallahu mugi-mugi ngridani sinten Allah anhu saking Jabir. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi lahu maring Jabir alaihi salatu wassalam, hal apa to iku lakum tetep kedue sira min anmatin utawi pira-pira karpet. Hal lakum min anmatin. Hal ana to lakum iku tetep kedue sira min anmatin pira-pira karpet. Karpet tebel sing alus. Kultu matur ingsun, maksudnya Jabir, lahu maring Kanjeng Nabi,
Anna saking pundi Kanjeng Nabi? Anna saking pundi yakunu ono lana iku kedue kita apa anmatun pira-pira karpet. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, ama iling-ilingen. Innaha setuhune anmat satakunu bakal duwe sira ing anmat. Nah niki Kanjeng Nabi nggih tanglet. Meneng-meneng niku tanglet Kanjeng Nabi. Ten gene Jabir. "He, sampean duwe karpet ta?" Terus dijawab kalih Jabir, "Saking pundi kula karpet apik alus ngoten wong duwe mboten gadah." Lah ngoten niku sambatin kados ngoten. Sampai kata-kata anna yakunu lana anmat. Saking pundi kula karpet ngoten. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Wis ta lah, iling-ilingen, awakmu bakalan duwe karpet." Lah niku. Lah memang kejadian kemudian Jabir memang memiliki anmat atau karpet itu. Wahajat lan niyub apa rihun angin. Wahajat lan niyub apa rihun angin syadidatun kang banget. Jadi angin sing apa iku lho jenenge saiki? Angin sing buanter niku lho. Angin ribut, angin topan. Angin ribut nggih. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Hadhihi iya arrihu, ikilah angin. Hadhirihu ikilah angin iku hajat. Hajat nggih, dudu hajat. Niyub apa rih? Lima uti munafiqin krono matine wong munafik. Mongko krono matine wong munafik. Faqala mongko ngucap sapa Jabirun radhiya mugi-mugi ngridai sinten Allah anhu saking Jabir. Faqatimna mongko tumeka sapa kita al Madinah ta ing Madinah fawajadana nuli nemu kita aziman ing penggede. Aziman ing penggede minal munafiqina sangking golongane wong munafik. Iku kode mata teman-teman mati sopo aziman minal munafiqina sangking golongane wong kang munafik. Iku kode mata teman-teman mati sopo aziman. Wa akhbarolan paring kabar sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqatli aliyin kelawan den pateni Sayyidina Ali. Niki Ramadan itu merupakan bulan haulnya Sayyidah Khadijah 11 Ramadan, nek Sayyidina Ali niku sedone pas Ramadan tanggal 21 Ramadan niku. Niki lalu kemudian Kanjeng Nabi mengetahui nggih kok enten wahajat rihun syadidatun ana angin iki angin ribut. Mantun ngoten Kanjeng Nabi dawuh, iki angin ribut iki karena meninggalnya orang yang munafik. Lalu kemudian Jabir berkata, faqadimna al-Madinah fawajadna 'aziman minal munafiqina qad mata. Ternyata ketika kita sampai di Madinah, itu kita menemukan ada seorang pembesar dari golongan munafik, penggedene wong munafik itu telah meninggal. Nah, ngoten. Wa anna Utsmana ilahuna wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Fa'ana bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tusini ya rabbal alamin.
ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad